Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hanifah Garden, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, pada pagi hari ini kita akan mereview atau sharing mengenai bagaimana khasiat dan cara budidaya dari tanaman herbal sirih merah. Nah, sahabat sekalian, tanaman herbal sirih merah ini merupakan tanaman yang banyak dicari oleh masyarakat karena begitu banyak manfaat yang bisa kita ambil ya dari tanaman herbal ini. Nah, diantaranya apa aja ya manfaatnya? Yang pertama adalah sirih merah ini dia bisa sebagai obat penyembuhan luka. Nah, mengapa? Karena ternyata ya dia ada namanya senyawa saponin yang bersifat antiseptik. Selain itu juga ada senyawa tanin ya, yang dia itu bisa memicu terbentuknya kolagen yang dapat menutup tepi luka ya. Selanjutnya ya, sirih merah juga dia bisa mencegah infeksi dari bakteri karena ada senyawa fenol dan flavonoid. Nah, selain itu nih ada manfaatnya, dia bisa melawan radikal bebas ya. Nah, karena ada kandungan-kandungan tadi flavonoid, tanin, polifenol dan alkaloid yang ternyata mereka memiliki sifat antioksidan yang baik. Sedangkan kita tahu antioksidan itu ya berfungsi untuk melawan radikal bebas. Kemudian sahabat sekalian, ternyata sirih merah juga bisa mengobati diabetes loh. Nah, berdasarkan penelitian ya, sirih merah bisa menurunkan kadar gula yang berlebih 10 sampai 38%. Masya Allah ya, ternyata. Nah, kemudian yang terakhir ini, sirih merah bisa mencegah pembentukan plak gigi. Karena kenapa? Karena ada minyak atsiri ya, yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab plak gigi. Baik, sahabat sekalian, sekarang kita masuk bagaimana cara perbanyakan tanaman sirih. Nah, tanaman sirih ini bisa kita perbanyak ya dengan metode stek batang. Nah, untuk medianya sendiri kita bisa menggunakan stek air ya dengan menggunakan media air, atau bisa langsung ke polybag ya dengan metode sungkup. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan, sahabat semua perhatikan adalah posisi ya, posisi dari mata tunas ya, mata tunas sirih merah jangan sampai terbalik. Nah, sirih merah ini dia memiliki akar ya, akar-akar yang itu bisa menempel di dinding ya, menempel di dinding atau di tempat rambatannya. Nah, jadi nanti ya sirih merah ini ya kita potong-potong dengan setidaknya ada dua mata tunas ya. Nah, jadi mata tunas yang satu itu ya yang dia ada akarnya nanti akan tumbuh menjadi akar ya. Dan yang satunya lagi bagian atas dia akan bertunas dan tumbuh menjadi cabang yang baru. Nah, kayak gini nih ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini nanti bisa dia menjadi akar dari sini ya. Nah, tuh sebagian-bagian ini nih nanti dia akan jadi akarnya, dan yang bagian atas dia akan menjadi tempat tunas baru. Nah, bila kita sudah potong ya sahabat semua, tinggal kita masukkan ke media ya. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan media air ya. Nah, stek air. Nah, jadi dengan menggunakan air ini insya Allah stek kita ya tidak akan kering ya. Nah, tidak akan kering, dan ini juga bisa memicu pertumbuhan akar. Nah, jadi kita masukkan ya, misalnya ada 3 ya, bisa dimasukkan situ. Nanti dia akan di bagian-bagian akarnya itu akan tumbuh ya, akan nampak gitu ya. Oke, sahabat sekalian. Nah, kalau kita menggunakan media tanah ya, itu tinggal kita cucukkan saja ke tanah ya. Nah, ini adalah contoh dari tanaman kita ya. Yang ini kita stek batang ya. Kita stek batang, kemudian kita langsung tancapkan di tanah. Nah, ini biasanya kita tambahkan sungkup ya. Sungkup itu pun berfungsi untuk apa namanya
menjaga kelembapan dari tanaman. Nah, Pendatori sungkup pun itu sangat efektif ya. Menurut pengalaman kita efektif sekali untuk merangsang penumbuhan akar. Nah, teman-teman semua, sebenarnya dalam perbanyakan tanaman sirih merah ini gampang-gampang susah ya. Ya, biasanya kendala-kendala yang kita hadapi itu adalah ya suka busuk. Nah, ternyata setelah kita pelajari, memang lingkungan sebenarnya, lingkungan tempat kita menyemai atau menanam atau ya menyetek tadi ya, itu sebisa mungkin memang jangan terlalu basah ya, tapi juga jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas dia akan kekeringan, kalau terlalu basah dia akan ya busuk. Nah, jadi kalau bisa tempatnya itu yang agak-agak teduh gitu ya. Nah, tadi kita lihat ya, itu ada tunas yang subur ya. Yang subur kemudian nanti bisa akan terus berkembang menjadi daun-daunan yang subur gitu ya. Ini adalah tanaman kita ya sekitar usia 1 bulan ya. Nah, biasanya setelah 2 pekan itu sudah mulai tumbuh akar. Nah, setelah 1 bulan tuh bahkan lebih tinggi lagi ya. Dan tetap letakkan ya tanaman kita ini di tempat yang teduh. Nah, jangan kena sinar matahari langsung. Oke sahabat semua, nah ini ya, ini tanaman sirih kita ya, sirih merah kita nih di lokasi yang baik sekali gitu ya. Tempatnya teduh tapi ya tetap terkena sinar matahari. Nah, dengan kondisi tempat seperti ini dia akan cepat sekali pertumbuhannya. Baiklah sahabat semua, nah mungkin cukup sekian dulu ya video kita pada pagi hari ini. Insya Allah nanti akan kita sambung kembali ya video kita mengenai jenis-jenis tanaman herbal yang lain yang kaya manfaat. Nanti kita akan ulas dari sisi khasiatnya ya atau manfaatnya, kemudian juga kita kasihkan tips ya bagaimana cara perbanyakannya. Insyaallah ya, channel ini akan terus menebar manfaat. Terima kasih sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.